Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini. Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa kembali bertemu di tempat yang mulia ini, di dalam majelis ilmu yang insyaallah dirahmati Allah ini, dalam rangka untuk kita meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah yang mulia. Kembali akan kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pembahasan kita masyarakat muslimin yaitu masih pada bab yang kelima atau bab yang keempat, bab yang berkaitan dengan madza yuqal inda dukhuli maqabir wa jawazil buka indaha. Bab diperbolehkannya kita menangis di kuburan dan apa yang kita ucapkan ketika kita masuk ke dalam kuburan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membawakan beberapa riwayat, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan ketika beliau masuk ke dalam kuburan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimina wa yarhamuhullahu al mustaqdimina minna wal mutaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Bahwasanya kita akan berjumpa dengan kalian dengan izin Allah. Nah, ini diantara doanya. Ada juga doa yang lain seperti Nabi SAW bersabda, assalamu alayka ya ahlad diyar, atau assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Ya, banyak riwayat-riwayatnya ya. Nanti bisa dilihat di dalam beberapa doa-doa atau kumpulan doa-doa yang ditulis oleh para ulama. Baik. Kita baca di sini. Kemudian Imam Al-Qurtubi melanjutkan ucapannya dalam bab ini. Beliau mengatakan, hadhil ahadits tashtamilu ala fikhin adhimin wa huwa jawazu ziyarati al-quburi lirijali wan nisa wassalam 'alaiha. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bab ini, baik dari hadis Buraidah ibn Husayb, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, itu memiliki fikih yang agung. Apa itu? Jawazu ziyaratil kubur, bolehnya seseorang itu menziarahi kubur, baik itu bagi laki-laki ataupun para perempuan, dan mengucapkan salam kepada mereka. Artinya meskipun mereka tidak menjawab salam kita, tapi ini sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, karena memang kewajiban salam itu ketika kita mengucapkan salam, orang yang mendengarkan salam itu adalah wajib untuk menjawab. Tapi masalahnya kan kita mengucapkan salam kepada orang
orang mati, gimana cara menjawabnya? Andaikan dia keluar dari kuburan terus waalaikumsalam itu, insya Allah kabur semua yang pergi ke kuburan itu. Ya. Nah, di sini ini sunnah, perintah dari Nabi SAW. Yang namanya perintah dari Nabi, maka tidak mungkin itu adalah perintah yang dibuat-buat sendiri, tapi pasti itu merupakan wahyu dari Allah. Sama seperti perkataan Umar. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad itu? Kata beliau, "Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun." Demi Allah aku tahu engkau itu adalah sebuah batu. La tanfa' wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Walaula anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan mencium. Nah, ini lihat bagaimana para sahabat itu, mereka itu mengikuti Nabi, tidak bertanya, ya Rasulullah kenapa kok begini, kenapa tidak begini. Tapi mereka ketika mendapati satu perintah dari Nabi baik secara lisan ataupun secara perbuatan, maka niscaya mereka senantiasa melakukannya tanpa bertanya. Ya. Sama dengan hal ini sunnah dari Nabi. Kita disuruh untuk mengucapkan salam ketika kita masuk ke dalam kuburan. Ya. Kalau seandainya kita pikir dengan logika, kita kaitkan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan salam, Ustadz, kan salam itu kan kewajibannya adalah menjawab. Ya, masa kita ucapkan kepada mereka-mereka yang tidak menjawab salam? Maka jawabannya yaitu di sini kita sedang melakukan sunnah Nabi SAW. Dan tentu itu memiliki hikmah yang sangat besar. Ya. Oleh karenanya jangan masalah-masalah seperti ini menjadikan kita itu meninggalkan sunnah karena terlalu banyak bertanya-tanya dalam perkara-perkara yang secara logika mungkin tidak masuk di logika kita. Tapi tatkala logika itu tidak bisa sampai ke sana, maka disitulah logika itu harus diletakkan di bawah dalil, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi logika kita itu jangan Al-Quran disuruh mengikuti logika, tapi logika itu disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah, disuruh tunduk di bawah dalil. Ya. Wa jawazu buka'in nisa'i indal qabr, dan diperbolehkan bagi seorang wanita untuk dia menangis di kuburan. Boleh. Walau kana buka'uhunna wa ziyaratuhunna haramun linahyin nabi al-mar'ata wa li zajriha zajran yazjuru mithlahu man ata muharraman wartikaba manhiyan. Ya, lalu kata beliau di sini, ya, dan menziarahinya itu haram bagi para wanita. Nah, ini nanti akan saya sebutkan ya. Kenapa sih kok dikatakan kapan ziarah kubur bagi wanita itu menjadi terlarang? Itu akan disebutkan, nanti saya sebutkan. Jadi kata Imam Al-Qurtubi ingin mengatakan di sini, andai kata memang ziarah kubur itu dilarang bagi seorang wanita, niscaya Nabi itu akan mengeluarkan sebuah maklumat yang tegas. Tapi tidak ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang wanita itu dilarang untuk menziarahi kubur. Ada Ustaz? Ada kok dalil yang menyebutkan wanita itu dilarang menziarahi kubur. Ya, sebentar saya sebutkan, saya bacakan dulu sebentar ya. Wa maruwiya min nahyin nisa'i an ziyaratul kubur fa ghairi sahih. Adapun riwayat yang menjelaskan tentang seorang wanita dilarang untuk menziarahi kubur, maka secara dalil ini hadisnya itu dhaif. Ya, karena ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan lafadznya begini ya. Riwayat yang pertama, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang menziarahi kubur. Kalau ini hadisnya disahihkan oleh Syalbani.
Tapi tunggu dulu. Ya. Sedangkan lafaz yang kedua mengatakan la'anallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Bahwasanya Rasul melaknat para wanita yang menziarahi kubur. Adapun lafaz yang kedua ini didoifkan oleh para ulama. Secara sanadnya rusak. Ya. Nah, yang pertama ini hadisnya sahih. Tapi penjelasannya bukan seperti yang kita pahami bahwasanya berarti perempuan dilaknat. Kalau sudah dilaknat berarti dia dosa besar. Bagi wanita menziarahi kubur berarti itu termasuk dosa besar. Perlu dipahami. Secara lafaz hadis kata para ulama, di situ Nabi menggunakan zawarat. Apa sih zawarat itu? Zawarat itu sigoh mubalaghah dari zair, yang dilaknat bagi wanita itu kalau setiap hari pergi ziarah, itu yang dilaknat. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia pergi sekali sebulan, ya, atau sekali setahun, tapi ingat ya, jangan menghususkan waktu ya. Sekali setahun, atau mungkin pas ketika dia jalan tiba-tiba melewati kuburan, berhenti sejenak masuk ke kuburan misalkan, ya, maka ini tidak ada masalah. Tapi ketika dia melakukan ziarah kubur itu secara intens, bukan setiap hari, mungkin setiap minggu dia pergi, berarti kan secara terus menerus dia melakukannya pada waktu-waktu yang sama, dia masuk ke dalam hadis ini. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW itu, ya, dilarang menziarahi kubur secara terus menerus, ya, apalagi setiap hari misalkan, itu ya tidak boleh. Tapi kalau dia misalkan pergi ziarah kubur misalkan ya sekali, setahun mungkin sekali, maka dia tidak masuk dalam pengumuman hadis ini. Hadis ini hanya berlaku bagi orang-orang yang melakukannya secara terus menerus. Apalagi dalam rangka untuk an-niyahah. Niyahah itu untuk meratapi. Ini tidak boleh. Ya. Untuk meratapi itu tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, orang yang terlalu lama meratapi mayit itu masuk ke dalam kategori makruh, dilarang, ya, dilarang. Jadi tidak boleh terlalu lama untuk meratapi, apalagi sampai berbulan-bulan misalkan. Dia tidak mau makan berbulan-bulan karena meratapi mayit. La yajuz ya mas sekalian. Kita hidup harus terus melanjutkan hidup ini, terus mengumpulkan bekal. Karena dengan kita meratapi itu banyak hal-hal yang hilang dari diri kita. Semangat ibadah tidak, perkara-perkara duniawi yang sekiranya bisa kita lakukan pun hilang dari diri kita, disebabkan karena kita terlalu lama meratapi. Makanya dalam bab masalah meratapi ini, Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam pendapat beliau ini merupakan perkara yang sangat, beliau itu memberikan batasan yang sangat ketat, ya, termasuk dalam hal ini seperti misalkan ya orang-orang yang terus berkumpul di rumah orang mati, ya, yang dihitung dengan berapa hari, sekian hari, karena itu akan masuk ke dalam kategori an-niyahah. Beliau menyebutnya itu termasuk perkara yang sifatnya makruh dan bahkan masuk ke dalam perkara yang sifatnya diharamkan. Ya, beliau keras dalam masalah ini. Cuma saya heran, kita heran saja ya. Negara kita ini kan mayoritas mazhab Syafi'i ya. Tapi secara pengamalan itu kurang mengambil pengamalan mazhab Syafi'i secara menyeluruh. Hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang kita itu mengintisabkan diri kita, menisbatkan diri kita kepada mazhab Syafi'i, ya, kepada mazhab Syafi'i. Contoh ya, negara kita kan mazhab Syafi'i, tapi di negara kita ini sangat beredar luas yang namanya ilmu filsafat. Antum cari kampus-kampus mana yang terkenal, yang kampus-kampus negeri, Islam negeri itu, filsafatnya luar biasa jemaah sekalian. Bahkan lebih filsafat daripada orang-orang yang ada di kampus umum. Dan itu saya merasakan sendiri bagaimana mereka itu seperti itu. Luar biasa. Ya. Luar biasa.
Mungkin dulu pernah dengar suatu tema itu kan, tema ospek namanya apa? Tuhan membusuk. Pernah dengar gak? Tuhan membusuk di Surabaya. Itu lahir dari sebuah pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang melakukannya itu adalah mereka-mereka yang tergabung dalam fakultas teologi Islam. Ngeri itu. Ngeri loh coba. Tuhan membusuk. Nah, antum comparekan dengan pendapat Syafi'i. Imam Syafi'i menghukumi orang-orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Apa sih? Diarak keliling kampung, dipukul pakai pelupa kurma. Ya kalau kita tidak punya pelupa kurma ya pelupa kelapa aja lah, nggak apa-apa. Ya mirip-mirip lah kan. Diarak, dipermalukan. Lah kita malah membudidayakan ilmu itu maksudnya. Bahkan dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib di dalam universitas. Itu loh maksudnya. Kan aneh kan gitu kan. Atau harus bedakan antara ilmu kalam dengan ilmu mantik. Nggak sama aja. Ilmu kalam, sepakat para ulama, ilmu kalam itu dilarang. Tapi ilmu mantik, dalam pandangan para ulama, ilmu mantik ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Karena ilmu mantik itu kalau ditarik dalam pengertian para ulama yang dahulu, ilmu mantik itu adalah ilmu untuk berpikir. Nah, kalau ilmu mantik itu digunakan untuk berpikir, memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan tentang bagaimana ya aturan-aturan agama ini supaya kita semakin menjadi orang yang lurus. Hal dalam masalah ini masih diperbolehkan. Tapi kalau ilmu mantik yang beredar di negara kita itu digunakan untuk bagaimana hukum ini dipreteli sama mereka sehingga mengeluarkan hukum baru yang menyimpang daripada syariat. Dan itu yang terjadi. Ya, makanya saya heran kan. Kita perlu heran gitu. Negara kita nih madhabnya madhab Syafi'i, tapi secara pengamalannya tidak secara totalitas mengambil pendapat Imam Syafi'i. Makanya antum tidak usah heran ketika mereka mengatakan secara fikih Syafi'i, tapi secara akidah mengambil Asy'ari Maturidi. Asy'ari Maturidi. Ya. Kenapa tidak ngambil akidah Imam Syafi'i sekalian? Padahal akidah Imam Syafi'i itu adalah akidah yang sangat lurus. Tidak ada bedanya dengan akidah para salaf. Ambil contoh murid beliau yang sangat luar biasa yang bernama Imam Al-Muzani. Beliau punya murid plak di bawah beliau itu yang mengambil ilmu sama beliau, namanya Al-Imam Al-Muzani. Beliau punya kitab Syarhus Sunnah lil Muzani. Semua kitab, semua penjelasan beliau tentang akidah itu beliau pelajari dari Al-Imam Syafi'i. Kenapa kok tidak diambil? Yaitu karena akidah Imam Syafi'i tidak seperti dengan akidahnya yang mereka fahami. Seperti dalam isbat, penisbat menetapkan nama-nama Allah. Kalau dalam akidah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah kan nama Allah dan sifat-sifat Allah itu hanya berapa? Ya, sifat 20. Nah, itu dulu kita diajarkan itu. Disuruh belajar wujud kidam bako. Itu kan. Disuruh hafal dulu itu. Ya, ada. Baik, ya kita kembali ke sini. Ya, jadi yang dilarang bagi para wanita itu zawarat. Zawarat itu terlalu sering. Intensitasnya terlalu banyak. Bahkan sehari itu bisa 3 kali mungkin kayak makan sudah. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau sekali-sekali, ya sekali 3 bulan, ya. Tapi diberikan catatan oleh para ulama, sebisa mungkin jangan kita itu mengkhususkan harinya. Tapi dia itu dilakukan secara spontan saja gitu loh. Spontan aja. Ya. Kalau bahasanya orang-orang tuh go show saja itu loh, ya tiba-tiba pingin pergi ya pergi gitu loh. Ya, jangan menghususkan. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan sebelumnya, karena ketika kita menghususkan satu waktu
terkait dengan ibadah, yang mana ibadah ini ada dalilnya, tapi kita khususkan lagi waktunya, itu butuh lagi dalil yang khusus untuk menunjukkan bahwasanya waktu ini memang disyariatkan gitu. Seperti yang kita sebutkan, orang kenapa cok perginya ziarah kubur itu pas sebelum puasa atau sebelum lebaran atau selesai lebaran. Kenapa kok di saat itu saja? Emang waktu-waktu yang lain tuh untuk ziarah kubur nggak boleh gitu? Ya, kan boleh kan? Ya, boleh. Siapa bilang nggak boleh kan? Tapi mengkhususkan waktu itulah yang perlu untuk dicarikan dalil yang lain untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu benar-benar disyariatkan. Ya, karena ketika kita mengkhususkan satu ibadah dengan waktu tertentu, berarti kita telah menjadikan perkara tersebut harus didasari dengan dalil yang kuat. Dan ini kalau tidak ada maka masuk ke dalam perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Ya, antum kalau ngomong bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu kan. Ya. Ya perkara agama begitu. Kan kaedahnya perkara agama hukum asalnya haram. Berbeda dengan perkara dunia hukum asalnya halal, boleh. Kalau dalam urusan agama antum cari dalil disyariatkan, tapi kalau dalam urusan akhir, dalam urusan dunia antum cari dalil dilarang. Ya. Cari dalil dilarangnya. Namun bertanyanya juga itu jangan sesuatu yang aneh-aneh. Ustaz, apa hukumnya makan putri duyung? Apa hukumnya makan anjing laut, singa laut? Dalam pembahasan para ulama itu tidak dibahas, karena Nabi sudah mengeluarkan hadis secara tegas. Laut itu airnya suci untuk bersuci, bangkainya halal untuk Ketika Nabi menyebutkan bangkainya halal untuk dimakan, itu Nabi tidak menyebutkan secara spesifik, tapi menyebutkan secara umum. Artinya apapun yang ada di laut itu, ingat ya, hewan laut ya, bukan yang di darat dilempar ke laut. Ya. Di darat dilempar ke laut gitu kan. Ada ayam mau mati nih, ayo mau mati nih, ayo lempar ke laut dulu biar dia jadi bangkai. Enggak gitu. Hewan laut yang memang hidupnya di laut, ya dia mati jadi bangkai, boleh untuk dimakan. Bangkai ikan paus kan. Ya apalagi itu. Tapi yang benar-benar bermanfaat ya, masa semua yang dimakan di laut juga kan. Kayak apa itu, ikan apa itu yang ngembung itu? Buntal. Itu makan buntal itu. Atau apa itu, ada apa duri apa? Babi namanya itu. Bulu babi itu. Saya tidak pernah makan, Pak. Nah, jadi ada hal-hal yang kalau memang tidak bagus dimakan ya tidak usah dimakan. Tapi secara umum Nabi itu menyebutkan apa yang di laut tuh. Mungkin antum mau buka restoran seafood ya. Kalau mungkin orang pahamnya seafood itu kerang apa kan tuh, anjing laut, singa laut gitu kan. Ya. Sampai dalam pembahasan ini para ulama itu berselisih pendapat tentang masalah halalnya, apakah halal memakan daging buaya. Apakah halal memakan daging buaya? Antum kalau tanya Ustaz Syafiq itu pernah makan daging buaya? Ya, kata beliau dagingnya tuh kayak ikan katanya. Enak banget. Dalam masalah ini saya lebih condong kepada karena kan ada dua pendapat ya. Nih kita keluar dikit ya dari sini. Dalam masalah ini pendapat para ulama itu satu. Pendapat yang mengharamkan buaya itu. Kenapa buaya itu haram? Karena dia itu masuk ke dalam kategori hewan yang buas, dia bertaring. Ya, hewanul muftarish namanya. Hewan yang bertaring. Setiap hewan yang bertaring buas itu tidak boleh dimakan. Tapi pendapat kedua mengatakan buaya itu termasuk halal karena dia adalah hewan yang dominannya itu hidup di air. Ya. Meskipun dia bertaring, kalau dia hidupnya di air, selesai perkara sudah. Selesai perkara. Ya.
Dan wallahu alam dalam masalah ini saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan buaya itu halal untuk dimakan. Ya, karena secara dalil mereka lebih kuat. Ya. Terlepas nanti antum pilih, Ustaz saya tidak makan, saya pilih pendapat yang pertama, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena ini adalah masalah apa? Masalah fikih. Taib. Kemudian dikatakan di sini, was-sahih ma dzukirat laka minal ijaba anna amalan nisa'i illa anna amalan nisa'i fi khurujihinna mimma la yajuzu lahunna min tabarruj au kalamin au ghairi dzalika fadzalika manhiyu anhu. Maka dari sini pendapat yang sahih bahwasanya diperbolehkan bagi seorang wanita untuk keluar rumah melakukan ziarah kecuali satu, kalau dia tabarruj maka dia boleh. Yang kedua, ternyata di sana ngobrol sama laki-laki yang lawan jenis, itu tidak boleh. Yang bukan mahramnya atau yang semisalnya yang masuk ke dalam kategori larangan-larangan. Seperti pergi ziarah kubur harus pakai make up dulu gitu kan. Ya dah, ngapain pakai make up ke kuburan? Emang mau dikasih lihat siapa kuburannya dah? Ya. Selama tidak ada perkara yang dilarang, perempuan silakan untuk pergi keluar rumah, pergi melakukan ziarah, mungkin pergi ziarah ke kuburan suaminya, mungkin lama tidak dilihat kuburan suaminya, mungkin pergi ya dibersihkan biar orang itu tidak apa istilah, tidak nginjak kuburan itu kalau jalan misalkan, jadi perlu untuk dikasih tanda. Tapi nanti jangan bawa semen, bawa pasir, bawa air ke sana ya. Kemudian itu tidak boleh kalau itu. Ya. Cukup dirapikan aja, dikasih gundukan dikit, ditaruh tanda bahwasanya ini adalah kuburan, itu aja. Ya, tidak perlu nanti di semen seperti ya, makam-makam yang ada di sekarang ini. Karena nanti takutnya ya, ketika mulai di semen dia diagungkan, datang generasi-generasi yang kita tidak ngerti atau mereka tidak ngerti tentang ilmu agama, maka mereka akan jatuh ke dalam perkara mengkultuskan kuburan tersebut. Kok dilihat apik ya kuburan, kayak kuburan wali ki. Nah, akhirnya apa? Dibuat tembok, buka pelang kuburan wali fulan gitu kan. Ya. Kayak cerita salah satu kuburan yang mana itu? Yang di Lombok itu. Ya. Dan itu sebenarnya secara sejarah ya, itu bersejarah itu berlanjut ya. Itu artinya itu turun temurun loh sejarah itu tuh. Bahwasanya dulu di satu pondok ya ada hewan yang kemudian dikasihkan nama kuburan itu. Ya, buang hajat di situ. Dilihat sama pimpinan pondoknya, dipanggil santrinya, disuruh untuk tutupi kotorannya itu, ditutupi, digunduk lama-lama kok tinggi. Akhirnya apa? Dijadikan apa? Kuburan. Gitu dia ceritanya, begitu yang berkembang. Ya. Yang berkembang seperti itu ceritanya. Dan memang dinamakannya dengan nama itu gitu loh maksudnya. Tapi kenapa kok mereka tidak menerima gitu loh ya. Nah inilah. Jadi jangan sampai ya. Jadi digundukin aja dikit, ditandain, mungkin kalau rata tanah ya tanah kayak segini aja, taruh di atasnya ya satu tanda bahwasanya ini adalah kuburan ya. Ini adalah kuburan. Dan itu yang disunahkan. Ya, disunahkan di dalam syariat kita. Wa qad ubiha laka an tabki inda qabri maitik khuznan alaihi aw rahmatan lahu mimma baina yadayhi. Dan diperbolehkan bagi kita untuk menangis di kuburan karena sedih terhadap kematian keluarga. Boleh, nangis itu boleh. Ya. Diperbolehkan. Wal buka'u indal Arab yakunul buka al ma'ruf wa takunun niyaha. Dan kata penulis di sini, tangisan menurut orang Arab adalah tangisan yang biasa dan ratapan. Terkadang tangisan itu disertai dengan teriakan, memukul pipi, menyobek-nyobek saku dan pakaiannya. Tapi itu tidak boleh yang itu.
menangis karena kesedihan itu boleh. Tapi kalau menangis yang berlebih-lebihan sehingga kesannya tidak menerima tentang kenyataan takdir dari Allah Ta'ala bahwasanya keluarganya sudah meninggal dunia, lalu diekspresikan dengan dia memukul-mukul dirinya, membenturkan dirinya ke tembok, merobek-robek bajunya, bahkan yang lebih parah dia ngomong dengan ucapan-ucapan yang itu luar biasa berbahaya gitu kan. Dan sering kita dapati orang-orang kalau mereka itu sudah di lost control itu, omongannya itu tidak bisa direm. Tidak bisa direm. Maka Nabi memberikan batasan. Apa kata Nabi SAW? Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'awa bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang ketika mendapati satu musibah, terutama kematian, dia menampar-nampar dirinya, ditampar, dipukul, dibenturkan dirinya ke tembok, ya, merobek-robek bajunya, kemudian dia berdoa dengan doa seperti doa-doanya orang-orang jahiliyah, matikan saja aku, Tuhan ini tidak adil, kenapa kok mengambil orang yang aku cintai, misalkan seperti itu. Kenapa dilarang? Kata para ulama, itu termasuk salah satu contoh seolah-olah kita ini tidak beriman terhadap takdir. Kita tidak beriman terhadap takdir. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu sudah ditentukan takdirnya. Fulan akan hidup sekian. Bayangkan kita itu diciptakan di atas muka bumi 50.000 tahun sebelum diciptakan, takdirnya sudah diciptakan duluan sama Allah. Ya. Yang mana terjadi khilaf di kalangan para ulama, siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Apakah aras ataukah pena? Mayoritas ulama itu mengatakan pena yang terlebih dahulu diciptakan. Ketika pena diciptakan disuruh untuk menulis, ya. Lalu pena itu bertanya sama Allah, ya Allah, apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tulislah ya takdir manusia dari awal penciptaan sampai hari kiamat nanti. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini, baik itu berupa kematian, berupa musibah itu mungkin sekarang corona ataupun yang lainnya dari musibah ini, supaya hati kita ini merasa tenang, nyaman, yang pertama kali yang harus kita lakukan, kita serahkan semua itu merupakan takdir dari, itu takdir Allah sudah. Semua takdir Allah. Ya. Makanya para ulama ketika berbicara tentang takdir, buah yang paling utama yang dilahirkan oleh takdir itu ketika seorang beriman kepada takdir, lahirnya rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berat loh, menerima takdir itu berat ya. Umar saja sampai lost control, dia itu tidak menerima takdir ketika Nabi itu meninggal dunia. Ya. Apa kata Umar kepada para sahabat yang mengatakan Muhammad mati, aku penggal kepalanya. Beda sama Abu Bakar. Abu Bakar keluar ngomong sama para sahabatnya, wahai kaum muslimin, barang siapa yang menyembah kepada Tuhannya Muhammad tidak akan pernah mati. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Muhammad sudah meninggal dunia. Beda, Abu Bakar beda, Umar dah. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, ya Umar, Rasul sudah meninggal dunia, ditarik ininya sama Umar. Sekali lagi kamu mengatakan Muhammad meninggal dunia, aku penggal kepalamu. Itu sudah mau dipenggal sama Umar itu, ditarik ininya itu. Baru itu Abu Bakar keluar itu. Ini takdir jangan sekali. Pentingnya seorang beriman kepada takdir itu. Dan salah satu kita melihat diri kita beriman kepada takdir Allah atau tidak di saat ini, ketika kita mendapati keluarga kita meninggal dunia. Karena berat jemaah sekalian. Ini di antara musibah yang besar yang menimpa manusia ketika harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Ada sebuah kisah di Jogja itu, orang tua, bapak ibu punya satu anak. Jadi dia cerita satu anak, dia rawat anaknya ini
Sampai dia besar, disekolahkan di tempat yang bagus. Karena cuma satu anaknya. Dimasukkan tempat sekolah yang bagus, kuliah di tempat yang bagus. Ketika sudah selesai kuliah, sudah saatnya anak ini mau bekerja, apa yang terjadi? Diambil sama Allah Ta'ala. Anak satu-satunya, dididik sejak kecil, dijaga sama orang tuanya. Ketika orang tuanya ingin melihat dia itu sudah mulai tumbuh besar, ingin melihat dia itu mau bekerja, dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala. Bagaimana orang tua ini? Bagaimana orang tua ini menyikapi kondisi itu? Apa katanya? Qadarullah, ya semua sudah takdir Allah. Allah lebih sayang sama dia daripada saya sebagai orang tua. Takdir dari Allah Ta'ala. Mungkin tangisan kita tidak bisa menahannya. Nabi nangis. Nabi itu nangis ya, ketika Ibrahim, anak beliau, meninggal dunia. Nangis beliau. Tabiat sebagai seorang manusia, beliau tidak bisa menahan rasa tangisnya ketika anak beliau meninggal dunia. Hati bapak mana yang tidak sedih ketika melihat anaknya meninggal dunia? Nangis boleh, tapi hati ini tetap beriman kepada takdir Allah. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, itu berjalan dengan takdirnya. Manusia ketika 4 bulan di dalam usia kandungan ibunya, datang malaikat meniupkan ruh, meniupkan 4 hal. Salah satunya adalah tentang usianya, tentang takdirnya. Berapa lama dia akan hidup, bagaimana kondisi dia, semuanya Allah Subhanahu wa taala tiupkan ketika umur 4 bulan di dalam kandungan. Untuk baca dalam hadis yang keempat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, di sini orang-orang yang ketika mendapati kondisi demikian, lalu dia menampar-nampar dirinya, mengaduk kepalanya ke tembok, bahkan merobek-robek bajunya, sampai ngomong-ngomong yang gak jelas, ya, berdoa dengan doa-doa yang tidak jelas. Ini kesannya orang tersebut tidak menerima takdir. Oke lah, kalau orang tidak ngaji kita bisa kompromi. Ini perkara takdir ini adalah perkara yang dasar loh jamaah sekalian. Ya, apalagi taraf antum misalkan ngaji itu sudah tarafnya tinggi loh. Sudah bahasanya sudah akidah yang tinggi. Ya. Misalkan ini taraf dasar sebenarnya dalam rukun Islam itu kan dasar, rukun iman itu dasar. Ini sudah berbicara tentang firqah-firqah yang sesat itu sudah tinggi loh. Kalau seandainya perkara yang kecil ini kita tidak bisa lulus, wah bahaya jangan. Ya. Makanya sebelum hal itu datang kepada kita kan Allah menguji kita dengan beberapa ujian untuk mengasah sejauh mana keimanan kita kepada takdir Allah itu. Ya, kadang-kadang kita dapat musibah itu kesandung batu, kakinya sakit. Ya, gimana respon kita? Apakah kita ini gara-gara batu ini gini? Apakah begitu? Atau kita langsung ini adalah takdir Allah, qadarullah masyafa'ala misalkan. Ya. Kadang-kadang kita ini ya lagi jalan tiba-tiba kecipratan air kubangan. Terus gimana respon kita dalam kondisi seperti itu? Apakah kita mengimani itu takdir Allah atau bagaimana? Nah itu kan kita diuji sama Allah, sedang di training sama Allah. Lulus nggak? Kalau perkara yang sepele seperti itu tidak lulus, berarti kita harus kembali untuk belajar masalah takdir. Ya. Oleh karenanya coba lihat, ketika Nabi menjawab tentang Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi SAW mengulangi kata antu'mina. Antu'mina itu 2 kali. Ya, antu'mina itu 2 kali. Yang pertama antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Diulangi lagi kata antu'mina itu wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Karena banyak orang, terutama kaum muslimin, tidak beriman kepada takdir.
ya, kurang beriman kepada takdir. Ya, mungkin bisa dibuka catatannya lagi yang sudah dipelajari terkait masalah takdir. Itu penting. Ya, penting untuk kita mengasah diri kita ini terkait masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Oleh karena itu, perkara-perkara demikian itu diharamkan oleh para ulama secara ijma, seperti berteriak, memukul-mukul pipinya, menyobek-nyobek bajunya atau pakaiannya yang semisalnya, apalagi sampai berdoa dengan doa seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Itu dilarang. Sebagaimana terdapat dalam sebuah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Janaiz dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Ana bari'um mimma khalaqa wa salaqa wa kharaqa." Aku berlepas diri dari orang-orang yang menggunduli rambutnya, yang membanting-banting dirinya, dan orang-orang yang menyobek pakaiannya karena dia bersedih. Ya, ada digigit-gigit begini bajunya itu. Ya, baju mahal itu digigit itu. Daerah mana? Nah, orang yang berilmu pasti akan beda di dalam menanggapi semua itu, tidak sama aja masalah. Kalau seandainya perilaku kita sama dengan orang-orang yang tidak berilmu, berarti tidak bermanfaat ilmu kita yang kita pelajari selama ini. Karena dengan ilmu yang kita pelajari harusnya bisa menjadikan kita berbeda dengan orang-orang awam. Harusnya bisa. Ya. Nah, ini sudah lama belajar. Tapi banyak kita dapati kaum muslimin ini dengan orang awam, malah orang awamnya lebih alim daripada kita yang sudah belajar. Aneh gitu kan ya. Orang itu semakin belajar tuh harusnya semakin pengamalannya kan semakin bagus. Ini malah semakin belajar itu pengamalannya justru semakin berkurang. Itulah yang pernah saya sampaikan kepada para jamaah yang lainnya itu. Gini loh. Kita itu sebelum mengenal sunnah, semangat ibadahnya luar biasa. Tapi setelah mengenal sunnah, kenapa banyak di antara kita yang ketika ibadah kok secara intensitas kok malah harusnya semangat itu dipertahankan, cuma tinggal diarahkan ke arah yang lebih itu sebenarnya. Saya ulangi, banyak di antara kita sebelum mengenal sunnah ibadahnya luar biasa, tapi setelah mengenal sunnah lebih kesannya itu meremehkan ibadah-ibadah tersebut. Harusnya semangat itu tetap dipertahankan, cuma tinggal diarahkan. Kalau dulu sebelum ngaji mungkin arahnya itu kurang benar, tidak sesuai sunnah, sekarang dibengkokkan dikit aja sesuai dengan sunnah. Itu aja, semangatnya tetap. Bahkan bila perlu harus lebih semangat karena kita sudah mengenal sunnah masalahnya. Ini ndak ya. Banyak di antara kaum muslimin justru turunin zakat tuh. Ya. Turun. Dalilnya apa? Alasannya apa? Karena sudah ini kan sunnah Ustaz. Ya. Nah, ini deh coba. Jangan sampai kita itu dari sisi semangat tuh berkurang. Ya. Kayak dulu misalkan ya. Kita mungkin tipe orang yang suka baca Quran itu sehari itu bisa full satu mushaf itu. Nah, itu kan tidak sesuai sunnah. Tetap dipertahankan, tapi caranya gimana? Mengikuti sunnah. Berarti minimal berapa hari? 3 hari. Itu maksudnya. Ya. Kalau dulu kita sehari mampu untuk membacanya, sekarang itu dirubah. Oh, kan 1 hari itu bukan sesuai sunnah. Sesuai sunnahnya minimal 3 hari. Ya udah 3 hari gitu loh. Ya. Oh, Ustaz, dulu saya membacanya itu tanpa tajwid, tanpa apa Ustaz. Bacanya yang penting ya sudah los aja. Gitu kan Ustaz. Ya udah, sekarang dibacanya gimana enaknya? Oh, enaknya itu kalau saya baca sesuai tartil, satu juz itu satu Al-Qur'an itu habisnya 7 hari. Ya itu 7 hari. Yang penting semangat itu tidak berkurang gitu loh. Semangat itu tidak berkurang. Tetap dipertahankan. Ya. Dulu mungkin kita adalah orang yang sangat sebelum ngaji itu semangat sholat duha. Karena niatnya apa? Sholat duha ini sebagai penambah rizki misalkan. Niat itu dirubah sekarang.
Rubah niatnya. Bukan niatnya untuk itu. Ya, tapi niatnya sholat duha ini keutamanya karena ini termasuk sholat orang-orang yang suka bertaubat. Nah, dikerjakan di situ. Secara kuantitas tetap sama, semangat tetap sama, cuma secara niat yang harus agak dibedakan. Kalau dulu karena ini sebagai ya pahamnya kita kan, ya itu kan yang berkembang di tengah masyarakat kan. Sholat duha itu sholat penambah rizki katanya. Itu dirubah. Oh, niatnya sekarang sholat orang yang senang bertaubat sama Allah. Gitu caranya. Ini justru tidak seperti itu kita dapati. Malah semangatnya itu turun. Ya, semangatnya itu kendor. Ya. Dan semoga ini tidak terus terjadi dalam diri kita. Ditakutkan itu bisa terjatuh ke dalam perbuatan futur nantinya. Taib. Kemudian di sini, wa ammal buka'u min ghairi niyahatin. Adapun nangis yang tampak diiringi dengan ratapan, faqad warada fihi al-ibaha indal qabr, maka hal itu diperbolehkan ketika kita berada di kuburan, wa indal maut, atau ketika kita mendapati keluarga kita meninggal dunia, wa huwa buka'ur ra'fa war rahma allati la yakadu yakhlu minha insanun, yang mana tangisan seperti itu adalah bentuk belas kasih sayang yang mana semua manusia itu tidak akan bisa terlepas dari dia. Makanya saya bilang tadi, nangis orang mendapati musibah itu wajar. Tapi yang nggak boleh itu kalau disertai dengan itu yang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Waqad bahkan Nabi SAW lama mata ibnu Ibrahim, Nabi menangis ketika anak beliau Ibrahim meninggal. Nabi loh ini. Sekelas Nabi itu meninggal. Ketika Khadijah, Abu Thalib meninggal dunia, Nabi juga nangis. Mungkin Nabi seorang manusia kok. Nabi itu seorang manusia. Nabi itu berapa kali sih nangis? Banyak Nabi itu menangis. Selain nangis terkait dosa ya, Nabi itu sering menangis. Menangis ketika ketika mendapati Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, nangis. Kenapa beliau menangis? Karena beliau kehilangan istri yang sangat mendukung beliau untuk berdakwah. Khadijah itu orang yang sangat mendukung Nabi. Totalitas mendukung Nabi. Menguatkan beliau. Dan ini yang harusnya dimiliki oleh seorang istri, memberikan semangat kepada suaminya untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita sebagai motor penggerak dari belakang untuk suami kita supaya dia tetap semangat. Khadijah begitu. Ya. Maka tidak salah kenapa Khadijah itu wanita yang memiliki tempat yang istimewa di hati Nabi SAW, karena dia tidak bisa digantikan oleh siapapun dari istri-istri Nabi SAW. Nabi ketika menikah dengan Khadijah ingin pergi, Nabi ingin pergi melakukan kholwat, pergi beribadah menyendiri ke Gua Hira. Khadijah tidak pernah nanya. Khadijah itu tidak pernah gini ngapain pergi ke sana, enggak. Lebih baik pergi dagang sana dapat uang. Enggak, Khadijah enggak pernah ngomong seperti itu. Bahkan saking Khadijah itu mendukung apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau menyiapkan bekal untuk Rasul SAW dan diantarkan. Kalau habis Rasul turun, naik lagi. Sampai satu momen Nabi itu datang dengan penuh rasa takut, diselimuti sama Khadijah. Ya. Apa jawaban Khadijah kepada Nabi ketika Nabi itu menceritakan kepada Khadijah itu? Ya. Beliau didatangi oleh oleh yang begini segala macam. Coba kalau istri kita, makanya Pak sudah dibilangin. Ya kapok kan? Ustaz kandhani loh. Iki ngeyel tok. Wangel wis angel gitu. Gitu. Istri kita gitu. Khadijah ndak diselimuti. Ketika Nabi mengatakan zammilu, diselimuti. Ketika beliau sudah mulai tenang, diselimuti, barulah Khadijah itu mulai berbicara. Nah, kayak istri kita sudah kita lagi dalam apa maka tak bilang wangel wis tak andani gini sampean iki Pak gini. Ujung akhirnya emang kapok kan? Enggak enak akhirnya, kapok kan gitu kan.
Khadijah tidak selesai diselimuti. Apa kata Khadijah kepada Nabi SAW? Innallaha la yukhzikallah abada. Sesungguhnya engkau tidak akan dihinakan oleh Rabbmu selama-lamanya. Tidak akan pernah. Disebutkan, oh engkau tuh orang baik, suka menyambut tali silaturahim, engkau adalah orang yang suka menolong orang yang lemah, segala macam disebutkan. Dihibur Nabi SAW. Ketika meninggal dunia, nangis. Wajar, manusia kok. Ya, kehilangan orang yang dicintai, yang menyemangati beliau ketika berdakwah hilang. Wajar. Karena biasanya ketika Nabi pulang, curhatnya kepada siapa? Kepada Khadijah, ngobrol sama Khadijah. Dan Khadijah mendengar obrolan Nabi SAW, menyemangati. Disemangati sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan tidak salah Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu ketika yang sering disebutkan namanya itu adalah Khadijah. Ya. Kita pun demikian, misalkan meninggal istri, meninggal anak, kita menangis wajar. Cuma jangan sampai yang sampai ratapan itu berlebih-lebihan. Ya. Semuanya takdir. Ya, takdir jangan. Dan yang perlu kita ingat, ketika kita dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dunia ini, berarti Allah itu sayang kepada kita supaya kita tidak lama terkena fitnah-fitnah dunia. Dunia ini tempat fitnah aja, ujian. Ujian. Jadi Nabi menangis. Begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat, yang mana Umar radhiyallahu taala anha pernah berkata ketika melihat ada seorang wanita yang menangisi Aba Sulaiman. Aba Sulaiman ini kalau tidak salah itu kunyahnya Khalid bin Walid. Ya. Aba Sulaiman ini adalah kunyahnya dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kunyahnya Abu Sulaiman. Ya. Apa kata Umar? Da'hunna, biarkan mereka. Ya bekin, biarkan mereka menangis. Ala Abi Sulaiman, atas wafatnya Abu Sulaiman. Malam yakun naqaun aulaq-laqatin, selama mereka tidak berteriak, mencaci maki dan tidak tercekat-cekat. Tercekat-cekat itu disebutkan di belakang situ apa? Iya sampai itu tuh. Apa sih? Iya tercekat. Iya sampai habis suaranya, air matanya. Wajar, ya, wajar menangis. Mengalirkan air mata itu wajar. Sedih, kita sedih wajar. Cuma yang dilarang itu tadi Nabi mengatakan apa? Jangan sampai kita itu sampai masuk ke dalam perkara niyah. Kalau masuk ke dalam perkara niyah itu ya yang dilarang, meratapi segala macam. Oleh karenanya, kenapa para ulama melarang untuk kita terus berkumpul-kumpul di rumah orang mati, bukan dalam rangka untuk takziah ya, kumpul-kumpulnya nanti 3 hari segala macam. Karena itu akan menjadikan apa, kita itu terulang kesedihannya itu akan terulang dan menangis lagi. Sementara kita itu dilarang untuk demikian. Ya, dilarang untuk demikian. Apalagi yang kita dapati sekarang ini ya, acara 3 hari, 7 hari itu tidak ada tuntunannya dari kita, dari agama kita. Tapi tuntunannya dari agama lain, dari agama Hindu. Sama yang sedang viral-viral sekarang ini, yang sedang diviralkan sekarang ini, yang lagi ada lagi masalah salah seorang ustadz kita yang dipolisikan sekarang ini. Bodoh aja, sama aja. Ya. Maka kita katakan, ya, selama dalam tahap yang wajar seorang itu bersedih karena kematian, ini nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau kesedihannya sudah sampai pada tahap meratapi, nangis yang berlebih-lebihan,
Bahkan sampai itu tadi disebut oleh Nabi SAW, sudah nggak beraturan lagi, sudah makan juga nggak mau, sakit menyakiti diri. Ini masuk ke dalam kategori yang dilarang. Ya, dilarang. Mungkin ya kita tidak merasakan apa yang dia rasakan saat itu, tapi paling tidak kita pasti akan merasakan di kemudian hari. Tidak ada orang yang tidak akan luput dari yang namanya merasakan kematian ataupun ditinggal oleh orang yang disayang, pasti. Ya pasti. Ya pasti ya mas kalian. Makanya saya tutup kajian ini. Oleh karena itu Nabi SAW pernah diberikan wasiat sama Jibril. Apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW? Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Silakan engkau cinta kepada orang yang engkau ingin cintai, dari keluargamu, dari istrimu, dari anak-anakmu. Cuma kamu harus ingat wahai Muhammad, kata Jibril, kelak suatu saat kamu akan berpisah, dan ketika kamu berpisah dengan mereka, maka kamu harus siap menerima kenyataan dan takdir dari Allah. Kita akan berpisah. Dan itu dipahami benar oleh Nabi SAW. Makanya ketika Nabi itu berpisah dengan orang-orang yang beliau cintai, beliau hanya sekedar menangis. Benar, beliau seorang Nabi. Ya, beliau dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua itu kan diajar sama para sahabat. Ya, para sahabat banyak yang mengamalkan hal tersebut. Artinya mereka tidak menangis secara berlebih-lebihan. Tidak sampai meratapi. Sekedar nangis-nangis biasa, iya. Sedih, iya. Ya. Cuma berbeda dengan kondisi kita di zaman sekarang ini. Kita dapati kaum muslimin di zaman sekarang, masya Allah, sangat berlebihan. Ya. Seolah-olah kita tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Padahal selama kita masih sama-sama beriman, bertauhid kepada Allah, Allah berikan sebuah jaminan, alhaqnahum dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka nanti di surga. Dan itu pertemuan yang hakiki. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Mana beliau? Silakan Pak. Iya. Tapi ini ada yang sampai seperti ini hayal Ustaz. Belum-belumnya sampai suntik Omikron, sampai suntik Omikron itu. Seperti seolah-olah ada umat itu Ustaz. Iya. Ya. Yang pertama, dalam menghadapi kondisi ini, dalam menghadapi takdir corona ini ya, kita tidak boleh meninggalkan sebab juga. Sebab itu kan maksudnya sebab untuk selalu dalam kondisi kita sehat. Tapi kalau sudah takdirnya kena apa namanya? Kena corona dan meninggal dalam kondisi demikian, yang pertama kali harus kita tanamkan, berarti Allah itu sedang mewafatkan kita dalam satu penyakit yang mana penyakit itu ternyata bisa jadi sebab kita mati syahid. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri. Sebab untuk sehat tetap boleh kita lakukan. Tapi kalau kita sudah kena dan ternyata meninggal, misalkan atau keluarga kita yang meninggal, ya, maka yang pertama itu kita ingat, itu mungkin bisa sebagai satu kabar gembira kepada mereka yang meninggal, bahwasanya mereka meninggal mendapatkan mati. Yang kedua, ini yang paling penting, jangan menyalahkan nanti, sudah vaksin segala macam nih, gak benar vaksinnya itu, tetap aja orang kena. Vaksin itu bukan apa namanya, iyalah oke lah, misalnya orang-orang yang sudah vaksin itu, dia vaksin itu sebagai bentuk pencegahan, namanya orang terkena kan juga di bawah takdir Allah kan. Ya, katanya ada orang yang sudah kena tapi tidak akan kena lagi, nyatanya sudah kena lagi dia. Itu semua kembali kepada takdir Allah. Kalaupun kita sudah mengambil sebab tadi, kita sudah vaksin, bahkan sampai boosternya sudah 3, mungkin boosternya bukan 3 lagi, 4 mungkin. Tapi kalau memang takdir Allah kena, ya kena. Sama kayak contoh Khalid bin Walid, beliau minta supaya berdoa sama ya Allah supaya saya mati di medan pertempuran. Nyatanya takdir Allah tidak bilang begitu. Akhirnya meninggalnya di kasur, meninggalnya itu. Bekas pedangnya sudah ratusan di tubuh beliau itu. Beliau berharap meninggalnya di medan pertempuran, tapi takdir Allah berbicara lain. Sama dengan ini.
Kita sudah booster 4 bahkan 5, mungkin tenaga kesehatan tuh lebih dari itu, mungkin nggak ngerti saya. Tapi nyatanya mereka apa, misalkan nyatanya ternyata mereka tetap kena meninggal gara-gara corona itu. Ya kita tidak bisa menyalahkan itu. Semuanya kembali kepada takdir Allah. Kita sudah mengambil sebab, semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ya sudah, kita imani itu merupakan mungkin salah satu sebab kita mati syahid. Yang kedua, jangan kita menyalahkan, jangan, kalau bahasa orang sekarang tuh jangan cari kambing. Sudah, semua kan itu teman-teman. Yang ketiga, sabar. Sabar wis. Ya. Antum mau gimana sudah corona. Kalau pemerintah masih mengatakan tetap pandemi, ya pandemi sudah. Tetap pandemi. Ya. Sudah sabar sudah. Kondisi Surabaya misalkan dulu sudah turun ke PPKM level 1, tiba-tiba naik lagi PPKM level 2, level 3. Enggak tahu mungkin musuh PPKM level 5, level 6 enggak ngerti sudah. Ya sudah, gimana lagi, kita sabar terus. Ya kondisi kita demikian. Oleh karenanya para ulama itu sering mengambil contoh begini. Dalam kondisi seperti ini ya jemaah sekalian, kita tuh sepertinya tidak harus sedih-sedih banget. Kenapa? Ya satu, dalam kondisi sekarang ini ya yang langka kan itu yang saya bingung ya. Dulu varian Alpha yang langka masker sama hand sanitizer. Kemudian varian Delta apa? Oksigen. Sekarang kok tiba-tiba minyak goreng itu yang langka, itu kok aneh gitu. Apa kaitannya Omikron sama minyak goreng? Apakah Omikron ini menyerang kelapa sawit? Gimana aneh gitu kan? Nah, terlepas dari itu ya. Kita ini dalam kondisi sekarang ini, ya alhamdulillah ini kan ya bisa dikatakan tidak terlalu separah ketika varian Delta itu kan ya. Taruh dari varian Delta, kita masih tetap bisa makan segala macam. Nabi diboikot 3 tahun, enggak makan. Diboikot 3 tahun enggak makan. Apa yang beliau makan untuk bertahan hidup selama 3 tahun diboikot sama orang-orang Quraisy? Sandal. Sandal yang terbuat dari kulit. Kalau bahasa kita itu apa istilahnya? Rambak. Krecek ya, masih enak krecek itu. Ini sandal itu dimakan sama mereka. Dimakan. Antum baca kitab-kitab sejarah itu. Bagaimana ketika 3 tahun Nabi SAW diboikot. Dan yang lebih ajibnya, Khadijah waktu itu ikut serta diboikot. Ikut beliau. Padahal beliau itu bukan dari kalangan Banu Hashim. Bukan dari Bani Hashim. Tapi beliau ikut diboikot. Ikut ingin merasakan boikot itu. Bersabar menunggu suaminya. Makan sandal. Ada yang sampai mengganjal perutnya pakai batu para sahabat itu. Ya. Ini baru minyak goreng dari 28.000 naik ke berapa? Ya karena memang normalnya kan segitu kan? Iya. Berlebih-lebihan itu yang maksudnya jangan terlalu berlebih-lebihan. Sebab itu tetap bisa diambil, tapi menyikapinya jangan terlalu, kalau bahasa orang sekarang tuh parno gitu loh, Pak. Itu dia. Enggak boleh seperti itu. Kita mengikuti saja ya prosedurnya seperti apa, karena itu merupakan sebab yang insya Allah sebab yang disyariatkan. Ada di antara contoh sebab yang haram, kita nyambung pertanyaannya Pak Nurul. Di sebagian daerah antum tahu, untuk menghilangi corona itu dengan apa? Pergi bertapah ke gunung. Mandi kembang 7 rupa aja, Pak. Supaya terhindar dari apa? Corona. Bukan vaksin. Mandi kembang 7 rupa ke gunung itu. Ya. Itu bukan vaksin diambil sama mereka. Mandi. Ya Allah, apakah ini ada jamaah? Sebab-sebab yang seperti ini tidak boleh. Sebab yang syar'i yang diperintahkan ya vaksin, itu kan ya. Kita vaksin. Kalaupun sudah kita kena ya kita berobat sesuai dengan prosedur dari kesehatan. Kalaupun sudah kita sehat, maka kita tetap harus benar-benar menjaga diri kita segala macam. Terlepas itu adalah proyek atau bukan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, terlepas semuanya serahkan semua Allah sudah.
Ya, kenapa sama? Masa antum mau ngambil ya seperti orang-orang itu melindungi diri dari corona, pergi mandi kembang 7 rupa, ya, atau mau pergi ngambil tanah kuburannya wali gitu kan? Taruh di rumah sebagai jimat, ini kalau sudah ada tanah ini corona tidak akan masuk rumah. Iya, mungkin corona tidak masuk rumah, tapi malaikat maut tetap masuk. Corona mungkin tidak masuk rumah, tapi malaikat maut masuk rumah. Lah antum pas dicabut nyawanya ketika dalam kondisi seperti itu kan syirik. Lebih bahaya daripada kita terkena corona. Banyak yang seperti itu. Apalagi di tempat tinggal kita itu, banyak jamaah sekali. Ya, yang demikian, yang mistis itu, subhanallah. Ya. Pergi ke gunung bertapa, pergi mandi ke hulu, ke atas sungai itu. Ya, ke ujung sungai, pergi mandi ke sana mereka dengan keyakinan kalau kita mandi di sana kita bisa selamat dari segala macam penyakit termasuk penyakit corona. Dan ada satu kisah nyata, ternyata setelah dia pulang seperti itu, ya di tempat dekat tempat tinggal kita, ternyata dia justru meninggal. Dan meninggalnya kalau kita secara kasat mata kita bisa menghukumi dia mungkin meninggal dalam kondisi syirik. Berbahaya jam. Ya, jadi ya apa yang harus kita lakukan? Ya sudah. Yang pertama tadi ya kita mengimani itu semua takdir Allah. Yang kedua kita bersabar. Yang ketiga ambillah sebab-sebab yang syar'i yang disyariatkan oleh syariat selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh seperti misalkan vaksin segala macam ya. Kalau memang sudah vaksin, memang sudah booster apa segala macam, kalau sudah takdirnya kena ya sudah, kembalilah kita kepada ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu takdir Allah. Karena ya kita tidak tahu apakah diri kita termasuk orang yang akan kena atau tidak, itu semua takdir Allah. Karena betapa banyak kisah saya dapati teman saya nemeni ibunya yang sedang corona di rumah sakit, qadarullahnya dia tidak kena. Nemeni ini. Ya. Jadi nemeni dia jaga ibunya, dia pegangin ibunya. Ya. Sampai ibunya itu masuk ke dalam ruangan, kemudian setelah itu ibunya pokoknya sudah sampai aman, dia keluar, dia swab, dia PCR segala macam, ternyata dia negatif. Ya, itu semuanya kembali kepada takdir dari Allah Subhanahu. Cuma ya itu tadi, ngambil sebab, tetap mengambilkan sebab ya. Sekarang kita disuruh vaksin, ya sudah vaksin aja. Ya. Ustaz saya mau vaksin. Karena itu banyak hal-hal yang sifatnya aneh-aneh, misalkan itu produknya ya. Antum tahu Syekh Utsaimin pernah ditanya, "Ya Syekh, kita harus kita harus memboikot produk-produk ini," katanya. Produk-produk Amerika. Tahu apa kata Syekh Utsaimin? "Mobilmu apa?" "Mobil saya Ford." "Bakal dulu mobilmu," katanya. Ditanya, "Mobilmu apa?" "Mobil saya Ford." Ya, Ford itu kan dari Amerika kan? Pabrikan Amerika Ford itu kan? Katanya dia suruh boikot produk-produk apa? Amerika. Ditanya, "Mobilmu apa?" "Ford." "Bakar dulu mobilmu, enggak apa-apa, setelah itu kamu boikot." Enggak jadi dia. Terlepas dari itu urusan duniawi itu jamaah. Ya, jual beli segala macam itu urusan duniawi. Nabi kok juga berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Ya. Tapi pada wallahu alam yang bisa saya sampaikan, mohon maaf banyak kesalahan yang kita sampaikan. Ya, dari apa-apa yang kita sampaikan ini banyak di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab di Instagram ini. Insyaallah kita jawab pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.